Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar, Pak. Siap, jelas Bapak. Terima kasih. Ini saya sedikit absensi terlebih dahulu ya. Ada beberapa yang takutnya kemarin terlewat di UTS karena ada beberapa yang tidak menyerahkan. Jadi kalau misalnya memang ada yang belum menyerahkan, ya bisa sekarang. Arik ada? Hadir, Pak. Arik kemarin belum menyerahkan kah atau yang di satu lagi? Yang di yang Google Classroom. ya. Satu lagi ya. Oke. Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Karena ini baru mau saya periksa. Nah, iya. Tapi ada 2 lampiran, sebentar. Oh, ini. Oke, sip. Oh, ini Irwan, sorry. Oh, ini ada. Oke. Ini saya make sure aja ya, takutnya belum gitu loh. Terus Dionysius hadir? Dionysius, coba saya lihat di sini. Dionysius ya nggak ada ya. Oke. Kadek ada di satu lagi, Iqbal coba. Saya lihat dulu. Iqbal, oke. Iqbal ada. Fajar, Lazuardi, Fahruzi. Coba. Fajar ada. Oke. Fajar, Lazuardi, Fahruzi. Nah, ini berarti. Muhammad Lazuardi hadir? Udah nggak lanjut, Pak. Oh, udah nggak lanjut. Oke. Raihan Siba. Raihan juga sama, nggak lanjut juga? Raihan nggak ada ya. Siba juga nggak ada. Siba, adakah Siba? Nggak ada ya. Oke. Sip, kalau tidak ada berarti sudah komplit semua. Untuk nilai UTS segera saya proses. Nanti akan ada di portal student. Nah, hari ini kita ngelanjutin materi mengenai digitalisasi terhadap keuangan. Jadi yang diutamakan dari materi ini tuh sebenarnya kita melihat sebuah proses bisnis yang pasti ada keuangannya dan dibantu dengan digitalisasi seperti apa. Sebenarnya kan kalau misalnya kemarin juga ya di pertemuan terakhir sebelum UTS pun kita sudah membahas bahwa salah satunya itu kris ya. Dan juga kan katanya sekarang ya setelah kita ngobrolin masalah kris itu katanya sekarang mau dicobain di China kan katanya. Nggak tahu ya benar atau tidaknya gitu, implementasinya jadi atau tidaknya, tapi menurut saya ketika itu jadi itu ya bagus gitu, berarti berhasil gitu loh. Apa yang memang diterapkan oleh kita diadopsi sama negara lain, sebenarnya itu merupakan sebuah kemajuan gitu. Nah, walaupun di Cina kan sebenarnya sudah ada Alipay ya, cuman mungkin kalau Alipay itu sepengetahuan saya memang tidak dimiliki oleh negara gitu ya. Kalau kris kan memang di monitoring itu sama BI dan juga OJK.
Nah, jadi mungkin kalau negaranya memang memerlukan pengawasan yang baik gitu ya, baik dari segi bisnis dan segala macam, itu salah satunya bisa diterapkan. Nah, itu jadi salah satu fungsi digitalisasi. Jadi sekarang itu orang lebih takut kehilangan orang itu lebih takut tertinggal handphone daripada tertinggal dompet, ya. Itu juga sebenarnya berlaku sih sebenarnya sama saya, teman-teman. Saya kadang-kadang cash itu nggak punya gitu, tapi kalau mau bayar ini itu dan segala macam, langsung nanyanya, "Bisa kris nggak?" Gitu. Malah kadang-kadang kalau bisa mah tukang parkir juga gitu ya, ada gitu kan, pakai bajunya nih kalau mau bayar kris gitu kan. Karena kadang-kadang parkir tuh nggak tersiapkan gitu kan, baik di mobil atau di motor. Nah, tapi sekarang kita nggak hanya melihat dari segmentasi mengenai sebagai alat pembayaran. Kita melihat sebagaimana digitalisasi itu masuk sebagai skema dari model bisnis. Gitu. Walaupun sekarang kalau misalnya kita lihat, penerapannya itu udah deket banget sama kita. Udah sangat-sangat familiar gitu ya sama kita digunakan. Tapi sebenarnya apakah memang hanya itu bentuknya atau memang digitalisasi itu bisa lebih besar lagi? Baik dari fungsi pengawasan, kalau kepraktisan kita juga sama-sama seharusnya gitu ya. Nah, kalau buat saya gitu kepraktisan dengan adanya bantuan digitalisasi ya sangat-sangat membantu gitu. Kita bisa akses laporan baik itu mengenai bisnis, baik itu dari transaksi dimanapun as long as connecting to the internet gitu kan. Nah, coba kita sama-sama pahami ya. Sebenarnya ini tuh gimana sih gitu ya tujuannya dan segala macamnya, sampai sejauh apa, sepowerful apa ya mungkin kita sama-sama bisa pahami. Sebentar, saya mau screen-kan dulu. Nah. Oke, jadi sebenarnya yang kita highlight itu adalah, digitalisasi, pada fungsi keuangan, itu baik di perusahaan gitu. Walaupun sebenarnya di UMKM juga sudah sangat bisa menerapkannya. Nah cuman, kita lihat alat bantu dari digitalisasi ini terhadap fungsi keuangan itu gimana. Mungkin kita flashback dulu sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita lihat uang kartal itu gitu ya, si uang cetak itu sebenarnya itu kan menjadi salah satu alat pembayaran yang sah sudah diadopsi dari sejak lama ya. Ya dari revolusi awal mengenai dulu kan memang manusia itu barter tuh. Itu ya mungkin abad-abad berapa Masehi pun masih sudah melaksanakan barter gitu ya. Sampai ke revolusi industri yang kedua, revolusi industri pertama, barter itu sudah mulai dihilangkan dan juga semuanya orang beralih ke uang kertas gitu ya, karena diukurnya itu akhirnya serupa gitu, sepadan gitu. Nah, tapi sekarang kan ya, jadi nanti si materi ini tuh juga akan mengarah terhadap ini loh teman-teman. Salah satunya materi ini akan mengarah terhadap skema pembayaran cryptocurrency gitu-gitu loh. Terus juga blockchain, ya. Alat pembayaran digital lainnya mungkin gitu ya yang masih bisa kita dalam tanda kutip anggap itu sebagai salah satu alat pembayaran dan juga memiliki nilai tukar. Nah, kita ngelihat sebenarnya sebagaimana si digitalisasi ini menguatkan hal tersebut sehingga sekarang kan akhirnya tidak akan ada batasan ya. Seharusnya tidak akan ada batasan. Contohnya kalau saya misalnya mau menjual sesuatu hal gitu, kalau misalnya dulu kita pakai PayPal masih ini nggak masih familiar nggak teman-teman sama PayPal? Mungkin masih familiar lah. Dahulu sebelum skema pembayaran menggunakan kredit card. Jadi yang awalnya ada itu adalah PayPal dulu. Gitu ya, kita mentransferkan sejumlah uang dan segala macam, tapi itu prosesnya agak lama. Saya pernah pada awal ya, pada saat awal PayPal itu nyobain dan segala macam, itu tuh sampai 9 hari, teman-teman, baru bisa nyampe tuh di si orangnya. Dan itu pada saat BayFast belum ada, online transfer belum ada gitu. Itu kalau nggak saya coba tuh kelas 1 SMP pada saat itu tuh. Saya transaksi sama orang Thailand pada saat itu gitu ya. Nah, sekarang penggunaan itu tuh kan wah, saya mau transfer uang ke Amerika juga sekarang kalau mau pakai kripto mah beres ya. In a count of second
itu udah nyampe orangnya. Uangnya ke si orangnya gitu. Nggak perlu pakai perbankan-perbankanan juga gitu. Sekarang memang kalau misalnya mau ngirimin uang gitu dolar atau valuta asing dari perbankan bisa gitu ya, dari online pun sudah bisa asal sudah terkoneksi terhadap dollar account ya. Nah, tapi sekarang ya kayak gitu kan ada batasnya ya. Kalau nggak salah tuh cut off-nya itu dari bank tuh jam 2 siang kita maksimal bisa ngirimin uang ke luar negeri itu. Pakai Swift code-nya dulu, banknya juga itu harus diperiksa dulu bener atau enggak, nomor rekeningnya juga diperiksa, wah ribet. Tapi sekarang kita mau gimana pun gitu ya, mau lagi apapun, kita punya kripto, asal di sananya juga nerima kripto, aman, bisa, gitu kan ya. Ternyata itu fungsi digitalisasinya salah satunya sebagai sebagai salah satu nilai alat tukar, tapi itu juga yang bisa menggerakkan ekonomi. Itu juga yang akhirnya bisa mempercepat si perputaran ekonomi. Karena apa bisa lebih cepat ya? Karena pembayaran tidak ada masalah sekarang gitu loh. Ya. Tapi kita lebih deep dive lagi mengenai apa aja sih sebenarnya kemampuannya. Ini nanti tujuan pembelajaran seperti biasalah gitu ya. Nah, jadi secara konsep umum bahwa digitalisasi keuangan adalah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan proses keuangan perusahaan. Sekarang, ada nggak toko yang 24 jam buka terus? Banyak. Ya, selain dari warung Madura. Kalau warung Madura, offline-nya lah. Tapi dengan adanya teknologi kan ya, Tokopedia tuh kayaknya nggak ada liburnya. Bisa gitu ya, cuman memang mungkin pemrosesannya yang secara manual itu mungkin ada keterbatasan. Ya. Nah, dengan semakin lamanya buka toko itu sebenarnya itu yang akhirnya menyebabkan perputaran ekonomi itu dalam 24 jam itu tidak akan pernah berhenti. Ya mungkin juga kalian pernah gitu ya lagi nggak bisa tidur, scroll TikTok bosen, scroll Instagram bosen, lagi di kosan atau lagi di mana, lagi di mes, lagi pelatihan. Tiba-tiba keingetan nih ini barang ini bagus, cari di Tokopedia, padahal jam 1:30 malam tuh. Bisa check out. Besok pagi jam 8, jam 9 udah ada notif pengemasan. Ya besoknya lagi udah nyampe di kaliannya. Ya jadi nggak perlu kita nunggu ntar aja lah pesannya jam 8 pagi, nggak usah. Ya itu bisa ya ternyata dengan adanya sistem digitalisasi. Lalu yang kedua, konsep digitalisasi keuangan itu adalah menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital. Ya kita transfer juga 24 jam sekarang bisa ya. Bayar kris juga 24 jam bisa. Mau apa segala macam sekarang 24 jam bisa. Ya. Dengan semakin lamanya waktu perdagangan ya, walaupun saya mungkin itu mengambil sedikit kata dari market saham ya. Dengan semakin lamanya waktu perdagangan, gitu, perputaran arus ekonomi itu semakin cepat, ya, dan juga nilai ekonomi pun akan semakin besar, gitu, ya, dengan cara memanfaatkan sistem informasi keuangan berbasis digital, gitu. Nanti mungkin sedikit saya coba kalau ada ya ini saya lupa konsep keuangan si Shopee itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang dia itu bisa ngedirect laporan keuangan atau laporan pembelian dia kapanpun gitu jam 2 malam ya ditulisnya jam 2 malam nggak jadi jam 8 pagi gitu. Nah tapi nggak tahu saya ada nggak filenya saya agak lupa soalnya. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan kecepatan proses keuangan. Nah ini juga teman-teman kalau dulu uang uang kertas gitu ya bisa tidak terlacak. Kenapa bisa tidak terlacak? Ya kalau sudah tidak lagi account to account, ya mau gimana? Gitu ya, orang ke orang ya udah gitu ya. Ada tuh yang tadi sore saya lihat yang menimbun uang 1 triliun dari kejaksaan tuh. Ditimbun uang kertas coba 1 triliun. Apa enggak dagdikduk terus orangnya dia punya uang kayak gitu ya. Disimpannya tuh bukan di bank, disimpannya tuh di rumah 1 triliun coba. Ya.
Nah, tapi dengan adanya digitalisasi sebenarnya ini dalam tanda kutip membantu. Membantu untuk apa? Melaksanakan transparansi. Karena apa? Account to account, teman-teman. Ya, dari orang ke orang. Tapi Pak, celah tersebut itu masih akan selalu ada. Saya yakini akan selalu ada. Manusia itu lebih pintar mencari celah daripada jalan besar. Nah, gitu. Kenapa? Karena definitionnya adalah ini gitu ya. Kita itu sebagai makhluk alam, jadi akhirnya selalu untuk coba survive gitu. Nah, untuk memenuhi sebuah keinginan gitu. Jadi kadang-kadang kenapa akhirnya kita bisa selalu cari celah gitu ya, manusia itu bisa selalu cari celah, ya karena memang itu udah rimbanya lah gitu ya, udah seperti itu, manusia itu akan selalu cari celah gitu, daripada cari jalan besar gitu. Nah, tapi dari transparansi ini pun gitu ya, nanti akan ada kelemahan. Apa kelemahannya? Mungkin dari salah satunya adalah bagaimana mengenai regulasinya. Nah, nanti kita bahas. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini jadi landasan teoritisnya. Saya ngambil dari CV. Digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data dalam fungsi keuangan. Kalau yang waktu debat presiden nonton Mas Anies ngomong, data is the new oil. Ya, saya ingat banget. Ya, sampai itu saya gunakan perkataan itu saya gunakan beberapa kali presentasi pada saat saya menjelaskan mengenai fraud. Ya, data is the new oil. Gitu. Tapi oil itu bisa berguna ketika kita minyak itu bisa berguna, bisa memiliki nilai ketika kita bisa mengolahnya. Minyak mentah itu nggak bisa dipakai apa-apa sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya diuraikan dari bahan bakar jadi oli sampai yang terakhirnya residunya jadi aspal, semuanya memiliki nilai. Nah, begitupun dengan data gitu. Data itu bisa kita gunakan ketika kita bisa mengkonekkan antara satu data dengan data yang lain dan memang itu menjadi sebuah permasalahan gitu ya, atau the way of solution-nya dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, tapi ketika kita tidak bisa mengkonekkannya gitu, ya itu juga akhirnya akan jadi jangan jadi sempurna, akan jadi percuma. Nggak ada data, nggak ada hal yang bisa kita ambil. Nah, sementara sekarang nih karena ada digitalisasi, data itu banyak banget. Data itu benar-benar banyak, teman-teman. Apalagi data digital. Kenapa? Karena tidak perlu banyak proses lagi untuk menghasilkan data. Kalau dulu, zaman dulu ya, saya pernah diceritain sama dosen saya dulu gitu. Dia akuntannya udah lama banget gitu. Jadi auditnya udah lama banget gitu. Dia cerita kalau misalnya lagi ngaudit itu dia pakai kertas yang besar banget untuk nulisin ledger, teman-teman. Untuk bikin apa? Untuk bikin neraca lajur. Dari ledger itu nanti kan dia masuknya ke neraca lajur gitu ya. Nah itu kertas gede banget. Wah, sekarang mau pakai Excel. Kudu di print ya, udah cukup. Gitu ya. Nah, karena digitalisasinya semasif itu, sehingga data itu sebanyak itu juga, tapi belum tentu kita bisa melaksanakan penerjemahan dari data tersebut. Makanya ada yang ilmu ya, makanya ada ilmu lain namanya adalah data analitik gitu. Walaupun sekarang data analitik itu fungsinya kadang-kadang sudah tergeser dengan adanya AI. GPT itu lebih enak gitu ya teman-teman. Saya kemarin coba bikin penelitian gitu. Ya saya juga pengguna GPT ya, tapi memang tidak untuk direct langsung gitu, diambil secara mentah-mentah gitu. Saya coba untuk masukin data penelitian aja ya dari hasil kuesioner dan segala macam gitu ya. Sebelum diolah ke statistik, saya pengen lihat dulu sebenarnya demografi dari datanya ini tuh bentuknya kayak gimana sih? Apa yang memang bisa akhirnya diambil gitu. Ya, pekerjaannya jadi lebih cepat gitu. Nah, data analitik itu sebenarnya dulu fungsinya seperti itu gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Nah, lalu selanjutnya adalah teknologi sebagai pendorong inovasi dalam proses bisnis gitu ya. Nah, mau nggak mau kan ya sekarang karena kita memang beradanya di dunia digital, inovasi itu akan selalu dituntut menjadi tuntutan utama gitu. Untuk apa? Proses bisnis. Gitu ya. Inovasi ini harus mengarah kepada mana nih kalau di bisnis? Biasanya mengarah kepada efektivitas dan juga efisiensi. Ya, sehingga teknologinya bisa terserap, memiliki daya guna, memiliki nilai jual
akhirnya juga bisa meringankan beban gitu ya dari si penggunanya. Oke, kita lanjutlah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Pertama, Financial Management Information System. Itu biasanya diterjemahkan jadi apa? Jadi software accounting, teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman yang ada di pemerintahan, ya sekarang mah kan rata-rata juga surat menyurat gitu ya, proses tender, lelang, proses pengajuan, anggaran, penyusunan, RKAP dan segala macamnya biasanya kan sudah menggunakan information system gitu ya. Nah, di bisnis pun itu juga sebenarnya seperti itu. Untuk selanjutnya sebenarnya dari si Financial Management Information System itu diterjemahkan menjadi apa? Ya rata-rata adalah software accounting gitu. Kalau di akuntansi ya, banyaklah Zahir, Accurate, MYOB. Terus kalau yang cloud-nya itu journal.id, banyak lah gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya Financial Management Information System. Lalu selanjutnya adalah blockchain. Nah, ini nih yang sebenarnya juga akhirnya menjadi menarik ya. Kalau misalnya teman-teman masih sering nonton podcastnya Timothy Ronald, ya walaupun dia banyaknya lebih membahasnya di kripto. Nah, ini kan dasarnya dari kripto itu adalah blockchain. Nah, si blockchain ini untuk menjadi pencatatan transaksi karena memang katanya dinilai akan sangat aman. Ya, walaupun saya nggak bisa membantah hal tersebut gitu ya. Saya jadinya percaya karena base-nya adalah penelitian, base-nya itu adalah uji-uji dan segala macam. Katanya ternyata blockchain itu ya mau berapa kali pun transaksi dan segala macam itu pasti akan ter-record gitu. Kayak misalnya kalian pernah cobain aja lah blockchain dalam dunia real itu kayak gimana. Kalian tulis di uang 5.000 ya, di uang 5.000, 10.000 kalian belanjakan gitu ya. Tapi ditulis dulu uang ini ada di Bandung. Kalau ketika kalian menemukan tulis di mana kota yang akhirnya uang ini berada. Nah, gitu kan lah ya. Nanti ditulis lagi di mana sampai muter gitu, sampai nilai uangnya itu, sampai si uangnya itu semuanya full sama catatan. Nah, itu sebenarnya adalah blockchain dalam dunia nyata, teman-teman. Kalau setiap orang yang menerimanya itu menuliskan gitu ya. Nah, blockchain itu kan lebih skemanya lebih ribet lagi ya, lebih inklusif lagi lah gitu. Semuanya akhirnya terdapat gitu si catatan dan segala macamnya gitu. Nah, ketika itu berpindah, blockchain akan mencatat. Dan ketika mencatat, ketika kita mau tahu nilainya, itu perlu kita buka dulu tuh blockchain yang pakai kunci-kuncinya. Apa blockchain ini yang paling awal gitu ya, kalau nggak salah tuh sekarang tuh 8 layer kalau nggak salah atau 9 layer, saya agak lupa. Ya. Jadi nanti yang ke-1 ketika itu udah di transaksi ke-8 dia udah ngerti kuncinya. Carinya yang kedua, ke transaksi ke-9 yang kedua udah nggak tahu, carinya yang ketiga. Jadi seperti itu kurang lebihnya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah robotic process automation. Nah, ini tuh sebenarnya bantuannya juga banyak ya dari programming dan juga dari AI. Kalau misalnya pernah coba, kalian coba bikin daftar transaksi ya, tapi di chat ke WhatsApp atau ke Telegram nanti dia masuk ke Google Sheet. Itu udah bisa tuh ya. Nah, itu adalah robotic process automation. Jadi dibantu aja kita jajan Cimol 10.000. Nah, nanti itu menjadi sebuah transaksi, list transaksi itu ya di Google Sheet. Itu sudah nyambung. Nah, itu juga merupakan salah satu robotic process automation. Lebih advance-nya lagi seperti apa? Beberapa voucher jurnal gitu ya atau bukti pencatatan dari transaksi itu sudah menggunakan barcode. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi tulisan-tulisan kayak gitu biasanya. Ya udah pakai barcode aja terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, sekarang juga QR code bisa banyak lah. Contohnya lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini coba kita lihat gitu ya beberapa dari kasus yang ada di Indonesia. Dulu Gojek hanya sebatas layanan antar. Ya. Tapi sekarang Gojek itu juga sudah punya bank. Ya. Banknya Bank Artos. Jadinya GoPay gitu ya. Bank digitalnya namanya Jago. Gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengembangan karena adanya digitalisasi. Padahal saya juga kayaknya dulu ya, saya yakin sih dulu gitu ya.
Nadiem Makarim teh nggak pengen punya bank dulu mah gitu. Tapi karena ternyata ada kesempatannya gitu ya, dibikinlah gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa berlanjut lebih banyak lagi gitu ya. Sekarang kan juga Gojek, Tokopedia, TikTok. Yang awalnya layanan pengantaran, yang awalnya e-commerce, yang awalnya socio-commerce, itu jadi ngegabung jadi satu perusahaan, ya punya market yang besar. Tapi nggak tahu kan sekarang katanya desas-desusnya mau gimana lah gitu ya, katanya mau pisah lagi katanya, tapi nggak tahu ya. Lalu selanjutnya, nah ini nih, tapi kayaknya saya nggak punya nih teman-teman, mohon maaf banget ya. Datanya integrasi real time data transaksi ke laporan keuangan. Ya contohnya kalau kalian pakai Jago ya, gitu. Saya pakai sih Jago. Coba saya lihat dulu, ada nggak ya bentukannya. Jadinya di Jago pun gitu ya, ya itu bisa apa namanya itu, data transaksi itu bisa kita masuk gitu ya kan, karena di Jago tuh ada kantongnya gitu ya. Nah dari kantongnya itu kita bisa lihat bikin pos-posnya apa, jajan apa segala macam. Udah nggak ada tuh, saya udah lama banget nggak pakai. Ini Mei 2024, setahun yang lalu ternyata. Ya jadi untuk bensin itu tuh saya masukin dulu ke sini segala macamnya gitu ya. Sehingga seluruh transaksi bensin itu tercatat gitu ya. Nah dengan kayak gitu akhirnya kita bisa ngelihat gitu ya. Saya tuh beli bensin, coba ya. Ya, jadi untuk periode Mei misalnya contohnya, saya beli bensin berapa, gitu kan? Jadi terlihat gitu ya. Mana yang lebih boros? Nah kurang lebih seperti itulah. Mungkin teman-teman nanti bisa cobalah ya, kalau ada kesempatan bisa dicoba secara langsung. Nah ini kita ngelihat dulu secara dampak positifnya, walaupun kayaknya saya lebih condongnya ke positif ya dari tadi yang apa saya ceritakan. Dalam digitalisasi keuangan itu contohnya itu banyaknya lebih ke positivity-nya gitu ya. Nah, pertama adalah peningkatan akurasi, lalu yang kedua monitoring keuangan secara real time, lalu selanjutnya pengambilan keputusan berbasis data yang tadi ya. Jadi pengambilan keputusan berbasis data itu adalah data analitik gitu ya. Data is the new oil. Dan lalu selanjutnya monitoring keuangan secara real time. Nah, kan kalau Jago itu ya, teman-teman mungkin yang sudah menikah atau belum menikah, merencanakan untuk menikah, itu bisa memonitoring keuangan setiap bulannya dari hasil tabungan. Itu kan karena Jago bisa jogresin si laporannya itu, gitu ya. Bisa antara dua akun itu bisa sama-sama gitu. Lalu selanjutnya adalah peningkatan akurasi laporan gitu ya. Ya karena real time itu seharusnya itu lebih akurasi daripada kita melaksanakannya karena digital kok, karena real time. Karena digital itu seharusnya akurasinya lebih terjaga gitu ya. Karena memang yang melaksanakannya dibantu. Manusia tetap tapi dibantu gitu. Sehingga kecenderungan kesalahannya bisa lebih kecil. Seharusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat tantangannya digitalisasi keuangan, belum tentu semua SDM gitu ya bisa memahami mengenai proses digitalisasi. Apa buktinya? Masih banyak yang ketipu. Gitu ya. Di Instagram sekarang kan bisa beli official account, ya bisa beli centang biru gitu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu teman saya hampir hampir ketipu gara-gara dia ngelihat sponsor di IG ya, iklan di IG yang bilang sepatu Asics Super Blast tuh lagi pada senang lari kan. Itu harganya 750.000. Padahal harga aslinya kan 2,8-an. Gitu ya. Katanya itu promo tengah tahun katanya itu. Terus si websitenya itu dia bisa pakai, ya walaupun belakangnya saya juga baru tahu gitu ya. Saya kira belakangnya itu .my Malaysia gitu ya, kan MY kan Malaysia kan memang kayak Indonesia yang belakangnya itu. Tapi ternyata strip my.id. Baru tahu-tahu kemarin setelah ngelihat gitu. Takutnya ketipunya seperti itu gitu.
Udah hampir transfer teman-teman, udah masukin data dan segala macam kayak gitu-gitu. Terus akhirnya diingetin, itu double check dulu gitu. Bener nggak nih segala macam. Karena kalau misalnya iya di Malaysia diskon, ya mestinya satuannya dalam ringgit dong, bukan dalam rupiah. Tapi kalau iya memang di Indonesia juga diskon, kenapa toko offline nggak bikin promo seperti itu gitu. Itu hampir ketipu gara-gara si Instagramnya centang biru doang. Gitu. Ya itulah gitu ya. Nggak semuanya itu kita melek. Dan memang kita harus sama-sama saling mengingatkan gitu. Nggak mungkin juga. Ya saya berharap tidak gitu ya. Tapi kita juga memungkinkan saja menjadi korban penipuan selanjutnya gitu. Nggak ada yang tahu karena digital itu di jejaknya bisa sangat-sangat jauh gitu. Walaupun tidak pernah bisa hilang ya, katanya jejak digital tidak akan pernah bisa hilang. Tapi jejak digital itu bisa sangat-sangat jauh gitu. Lalu selanjutnya investasi awal yang tinggi. Ini bagi benar-benar menerapkan sistem ERP yang masif dan juga yang memang dalam tanda kutip sudah sangat mengcover gitu ya, investasi awal yang tinggi. Tapi nggak selalu semuanya investasi awalnya tinggi gitu sekarang itu. Karena beberapa aplikasi pun itu sudah bisa gratis, udah ada beberapa yang gratis. Ketika berbayar pun kayaknya nggak terlalu mahal gitu ya. Contohnya adalah produk digital, ya laporan keuangan Excel gitu ya. Nggak perlu ribet-ribet lagi sekarang, mikirin gimana cara nyusun laporan keuangan. Udah ada produk digitalnya, harganya 100.000 gitu kan. Tapi entah apa yang dia jual gitu. Pakai PSAK mana yang dia mau ituin, apakah sesuai juga dengan bisnis kita kan belum tentu. Ya, itu jadi sebenarnya nggak terlalu kalau misalnya investasi awal yang tinggi, iya bagi yang menerapkan secara full modul gitu loh. Tapi kalaupun yang UMKM dan segala macam kayaknya sekarang tidak terlalu mahal. Karena adanya salah satunya dibantu dengan produk digital, tapi ya memang produk digital juga perlu dikurasi lagi sesuai atau tidaknya. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat gitu ya katanya survei Deloitte tahun 2023, 78% perusahaan besar di Asia Tenggara mengadopsi sistem ERP berbasis cloud. Saya nggak tahu, terakhir saya ngobrol sama teman dekat saya yang di Telkom tahun 2022 kalau nggak salah. Tahun 2022 itu Telkom lagi sibuk bikin apa namanya tuh ya server roomnya yang gede banget gitu loh ya. Jadi dia tuh katanya pengen bikin seperti Google Cloud Service sama AWS, Amazon Web Service gitu. Tapi sampai sekarang kayaknya produknya nggak ada ya. Jadi nggak tahu jalan lagi, nggak tahu enggak gitu. Tahun 2022 itu tuh saya pernah ngobrol itu. Karena apa ya? Karena memang sekarang daripada kita bikin server mahal-mahal gitunya, ya mending aja namanya nyewa. Nyewa dihitungnya adalah traffic gitu kan per kilobyte dan segala macamnya berapa. Keamanan jelas gitu ya. Data center, kok server room sih. Jadi Telkom tuh 2022 katanya pengen bikin data center, tapi sampai sekarang kan nggak tahu ya jadi atau enggak gitu. Terus biaya server, maintenance dan segala macam nggak perlu kita pikirin, ya karena udah ada yang melaksanakannya gitu ya. Di Indonesia tuh yang ramai itu ya DCI itu, Data Center Indonesia. Itu juga kan dia udah IPO perusahaannya ya. Nah, itu salah satu yang dipunyain Indonesia gitu. Nah, jadi semuanya ERP-nya itu ditembak ke servernya. Nah, berdasar pakai intranet mungkin gitu ya. Dari kantornya segala macam sehingga nggak semua orang bisa mengakses segala macam gitu ya. Di kampus juga rata-rata setahu saya di Unjani mah kalau di Unjani belum intranet. Tapi di beberapa kayak di Unpar, di Unpad itu udah intranet, itu ITB juga udah intranet gitu. Jadi beberapa sudah gitu. Nah, selanjutnya 65% menganggap keamanan data sebagai tantangan utama. Nah, itu ya. Kita nggak pernah tahu tuh digital itu sejahat apa. Saya pun pernah jadi korban phishing kartu kredit gitu. Habis kartu kredit 2.500.000 kalau nggak salah. Dibeliin di game PS gitu. Data kartu kredit saya bocor. Beli game orangnya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya, menjadi tantangan utama dari si adanya teknologi. Apakah ini menjadi sebuah menjadi sebuah
tindakan lanjutan ketika kita bilang berarti kalau misalnya kayak gitu risikonya lebih besar, kita balik lagi aja ke manualan, Pak. Kalau menurut saya malah nggak bisa kayak gitu sih, gitu ya. Kalau kita balik lagi ke manualan, berarti akan banyak banget kemudahan yang biasanya kita rasakan, itu akhirnya kembali hilang. Nah, kalau sudah kembali hilang, ya akhirnya kita biasanya merasakan kemunduran. Biasanya kita bisa jualan produk kemana aja gitu ya. Keluar negeri pun bisa dan segala macam. Sekarang ya gimana gitu. Pasar baru aja teman-teman dulu kan periode 2010, 2007, 2010 gitu ya. Kalau nggak salah itu dia masih banyak banget turis-turis dari Malaysia. Nah sekarang mah udah jarang banget. Ya. Turis-turis gitu dari Malaysia itu. Turis-turis dari Indonesia pun nggak terlalu seneng gitu. Setahu saya ya. Jadi yang memang benar-benar punya kebutuhan khusus aja gitu ke pasar baru teh. Dulu juga sama kan pasar yang di Jakarta tuh ya, yang rame pada saat kemarin Tokopedia, TikTok dan segala macam tuh ya, penjualannya menurun dan segala macam gitu. Ya sebenarnya mungkin salah satunya juga itu disebabkan karena ya transaksi online lebih nyaman, lebih aman, lebih cepat gitu ya. Walaupun ada risiko lainnya. Tapi nggak bisa juga kita menganggap bahwa risiko itu lebih baik dari yang dulu gitu. Lebih baik kalau menurut saya yang sekarang diperkuat gitu. Caranya ya sama-sama kita bahas, sama-sama kita cari. Nah selanjutnya juga regulasi gitu ya. Nggak tahu nih, saya tuh lagi jarang banget ngecek regulasi ya. Karena karena apa ya? Gara-gara yang kemarin undang-undang itu ya, perubahan undang-undang itu dan segala macamnya terlalu ini ya, terlalu menyita perhatian sampai saya coba benar-benar baca gitu awalnya dan segala macam, akhirnya bosen sendiri gitu. Saya nggak tahu sekarang apakah di Indonesia itu mengenai cryptocurrency itu sudah menjadi alat pembayaran yang legal. Nah itu mungkin satu. Lalu yang kedua, bagaimana juga sebenarnya ketika misalnya itu dilegalkan, dasarnya apa sehingga menyebabkan dasar hukum atas keterjadiannya ini itu semuanya sudah dilindungi oleh negara gitu ya. Atau setidaknya bukan tidak harus dilindungi gitu ya, tapi sudah disahkan ya, sudah dilegalkan gitu. Berarti dengan kayak gitu kan akan diterima lagi gitu si penerimaan dari pembayaran Bitcoin atau koin-koin kripto lainnya gitu ya di Indonesia. Berarti akan semakin besar juga kemungkinan orang yang nanti akan butuh terhadap si cryptocurrency ini gitu ya di beberapa tahun yang akan datang ya. Saya kurang tahu nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa di-share lah gitu ya. Nah, selanjutnya ya kalau kemarin kita ngomongin kris, saya rasa itu sudah jadi kombinasi yang ini ya, kombinasi dan kolaborasi yang bagus antara Bank Indonesia dan juga OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Itu dianggap menjadi sebagai pembayaran yang sah, yang real gitu ya. Tapi kan juga saya nggak tahu kalau nggak salah kris itu kan nggak bisa ya kayak pay later gitu ya. Bayarnya nanti gitu kan, kalau di Tokopedia atau di Shopee kan bisa ada gitu ya. Pilihan bayar gitu kan, metode pembayaran, pay later gitu kan. Kalaupun ada ya itu akan menjadi salah satu ancaman juga gitu ya. Kalau kris ada bayar pakai pay later ya itu akan ada ancaman lagi. Mungkin lebih luas lagi gitu. Karena data di Indonesia kan, data-data orang di Indonesia tuh bisa banget dimainin gitu ya. Itu yang hati-hati. Nah ini sedikit ya mungkin ini benar namanya Nguyen ya. Jadi dia orang Vietnam. Digital transformation in finance lead to real-time reporting, reducing financial manipulation opportunities. Ini saya ambil karena memang saya lagi ngebahas fraud kan dalam studi saya, dalam penelitian saya gitu ya. Nah, salah satunya adalah digital transformation ini katanya tuh. Kebetulan pas beberapa waktu yang lalu lagi ngajar digital bisnis digital juga ternyata ada ini gitu. Digital transformation in finance leads to real-time reporting gitu. Jadi diharapkannya digital transformasi itu atau adanya digitalisasi itu di dalam keuangan itu tuh bisa mengarahkan terhadap real time reporting. Sehingga kan kalau misalnya dulu ya akuntansi itu permasalahannya adalah
jurnal transaksinya banyak tapi perlu di-input satu-satu. Nah, belum tentu itu akan selesai di hari itu gitu. Bisa jadi di minggu depanin. Nah, dengan adanya digitalisasi ya kemungkinan besar gitu ya, itu tuh sebenarnya bisa banget gitu. Tapi gimana lagi dari manusianya, tantangannya lagi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah reducing financial manipulation opportunities. Seharusnya seperti itu. Tapi balik lagi gitu ya, fitrahnya seorang manusia itu adalah mencari jalan yang sempit daripada jalan yang lebar dan lurus gitu. Karena di jalan yang sempit itu biasanya memberikan nilai yang berbeda daripada yang jalan lurus sama jalan yang besar. Katanya seperti itu. Nah ini nggak usah lah ini emang sebenarnya gitu ya, kalau di kelas reguler pagi ini jadi bahan diskusi ya. Tapi kalau misalnya bisa jadiin diskusi juga boleh gitu. Contohnya adalah teknologi yang paling krusial dalam transformasi keuangan perusahaan itu sebenarnya sekarang ada di mana? Apakah benar ada di blockchain gitu ya? Terus apakah memang benar akhirnya sekarang itu mengarahnya ke keuangan digital atau apa gitu ya? Sama tantangannya yang paling dirasakan oleh perusahaan dalam proses ini tuh apa gitu. Ini kalau misalnya boleh berbagi ya sedikit. Masih jam 8, 9 kurang. Kalau boleh berbagi sedikit sebenarnya kalau menurut saya kayaknya kita sekitar 5 tahun lagi itu sudah akan benar-benar bergeser teman-teman. Kenapa? Ya karena sekarang pun teknologi itu akan sangat cepat sangat cepat, ininya ya, evolusi dari teknologi itu akan sangat cepat gitu. Salah satunya kalau menurut saya yang saya prediksi dari si keuangan, digital ini gitu ya, ya mungkin suatu saat ya saya nggak tahu ini, tapi kalau misalnya dan juga beda bahan bacaan mungkin antara saya sama teman-teman. Kalau yang saya baca gitu ya, digital transformation ini in finance itu sebenarnya dalam tanda kutip bisa saja menghilangkan uang kertas. Gitu. Kenapa? Karena inflasi yang diberikan oleh si uang kertas ini itu tuh out of control, nggak bisa gitu dikontrol. Kecuali kalian punya uang yang benar-benar banyak, gitu ya, itu bisa. Gitu. Benar-benar banyaknya tuh mungkin sampai tidak terhingga gitu. Tapi siapa yang punya uang tidak terhingga? Gitu ya. Sementara kalau misalnya di beberapa gitu ya di blockchain gitu ya, kita contoh aja Bitcoin yang cuma 21 juta marketnya gitu ya. Lalu juga Ethereum dan segala macam gitu. Terus juga stable coin tuh USDT, USDC itu kalau nggak salah sekitar 2 billion US dollar gitu ya. Nah sebenarnya itu tuh bisa lebih dikontrol. Sehingga nilai yang diharapkannya itu tidak terinflasi secara besar-besaran sampai tidak bisa dikontrol. Tapi ada tapinya nih gitu ya, yang kalau saya lihat. Utopia hal tersebut ketika orang ciptakannya, berarti kan ingin satu dunia ini punya satu alat pembayaran yang sah. Berarti kan sebenarnya seperti itu gitu ya kalau yang saya lihat gitu. Kalau misalnya memang akhirnya nanti mengarah uang kertas itu akhirnya tidak ada. Nah, ada satu ya mungkin akhirnya beberapa saya nggak tahu lah gitu. Ya mungkin ingin menghilangkan uang kertas sehingga menghasilkan sebuah menurut saya itu satu utopia karena punya satu alat pembayaran yang sah dan diakui di seluruh dunia. Nah itu yang menurut saya kayaknya sedikit lucu gitu ya. Berarti akan banyak lagi teori-teori mengenai ekonomi yang akan muncul ke depannya. Karena pergeseran dari si nilai uang dan nilai tukarnya itu tidak akan terlalu baik bagi memang yang negaranya tidak memiliki kesiapan secara digital dan mungkin salah satunya Indonesia, ya. Tapi ketika memang negaranya dia sudah memiliki infrastruktur, regulasi yang baik, segala macamnya itu bisa diatur gitu ya, bisa dikontrol gitu ya. Ya, itu mungkin akan lebih cepat, ya, akan lebih siap dalam menghadapi shifting dari perubahan itu. Tapi bagi yang tidak, ya berarti kita hanya kebagian sedikit-sedikitnya dari keping-kepingan itu.
ya akhirnya akan ya nggak tahu gitu ya, ini bukan jadi bukan konspirasi juga, tapi mungkin itu akhirnya yang mengarah terhadap New World Order itu gitu loh. Sehingga siapa yang akan menguasai dan segala macam itu yang memang adapt gitu. Tapi memang itu perlu banyak banget kekuasaan dan perlu banyak banget energi gitu ya. Itu perlu banyak banget dukungan untuk menyebabkan hal tersebut. Tapi in case 5 tahun kemudian, ya mungkin kita tuh sudah akan mengalami hal ke sana gitu. Kenapa? Karena saya mengaca pada diri saya sendiri, saya jarang banget punya uang kertas di dompet. Bahkan untuk bayar toilet aja kadang-kadang itu ya sampai minjem punya temen dulu. Karena saking jarangnya punya uang kertas gitu. Ya itu lead the point to that direction kan sebenarnya gitu. Tapi ya nggak tahu, saya pun bukan eee, bukan elit dunia, bukan apa dan segala macam gitu ya. Jadi itu hanya pemikiran-pemikiran aja karena memang bacaannya kadang-kadang mengarah ke arah-arah yang sana gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita pahami mengenai industri finance gitu ya di dalam digitalisasi. Oke, teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan nggak dari penjelasan saya tadi kurang lebih? Bagi yang Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mas Yodis. Saya juga sempat baca ini sih Pak, jurnal juga. Itu semacam survei internasional ya. Dia juga bikin penelitian tentang nanti 5 tahun ke depannya itu substitusi dari pekerjaan yang teknikal menjadi otomatisasi kan. Termasuk itu tadi analisis data, termasuk keuangan juga dan bahkan bisnis ya Pak. Nah kalau misalkan nanti di Indonesia efeknya ketika kita nanti terlambat buat mengikuti shifting ke otomatisasinya itu tuh nanti dampak ke bisnis kita tuh bakal parah gitu nggak Pak? Oke. Kayak contoh misalkan perusahaan manufacturing ya, itu kan prediksinya dari penelitian ini nih bakal banyak manusia yang nantinya digantikan dengan robot, dalam artian tuh yang awalnya sebuah perusahaan sebuah bagian itu dikerjakan oleh 20 orang itu nanti bisa digantikan dengan 1 orang yang mengawasi dari kerjanya si robot itu. Nah kalau misalkan nantinya Indonesia itu mengambil kebijakan untuk tidak merubah dulu dari orang-orang ini menjadi robot, itu dampaknya gimana Pak? Apakah kita nanti bakal ketinggalan juga masalah ekonominya kah? Atau nanti ya tetap ya jalan-jalan aja seperti sekarang ini gitu? Iya, bener sih. Ya, terima kasih Mas Yodis. Sebenarnya gini loh, kalau misalnya kita lihat gitu ya, tadi benar sih, si contohnya adalah perusahaan prosesnya manufaktur gitu ya. Beberapa pekerja itu bisa digantikan dengan 1 pengawas, sisanya dilakukan dengan robot. Dan itu sudah terjadi. Itu benar-benar happenings gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat, bisa dilihat itu sebenarnya di YouTube banyak banget gitu ya. Kalian lihat aja pabrik EV, pabrik mobil dan segala macam. Itu tuh yang ngelas tuh semuanya udah robot. 9 titik itu semuanya robot. Misalnya mau berapa titik gitu ya. Dari satu panel body itu berapa titiknya itu sebenarnya sudah robot gitu. Nah, tapi luar biasanya gini. Hal yang memang seperti itu tuh di manufacturing itu memang bisa sangat-sangat digantikan oleh robot karena atau automation processing gitu ya. Karena itu adalah melaksanakan pekerjaan yang berulang. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini saya nggak mau nambah overthinking kalian, tapi mungkin kita sama-sama cari insight, ya.
Sekarang coba teman-teman list ya, negara-negara mana aja yang memang masih fokus di manufacturing. ASEAN ya, rata-rata ya. Vietnam, oke ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ada yang kita kenal dengan prosesnya manufacturingnya. Thailand lah, oke. Thailand masih ada beberapa. Gitu ya. Geser sedikit ke Asia Timur lah. Jepang, Korea Selatan, China, Hong Kong, Cina Taipei, ada. Mereka rata-rata punya pabrik di mana? Di ASEAN. Gitu ya. Rusia, apalagi Rusia. Ya, geser ke Eropa lah. Beberapa mungkin masih ada ya. Ukraine itu masih ada beberapa manufacturing. Terus Lithuania itu masih ada beberapa. Georgia itu masih ada beberapa manufacturing. Ya, salah satunya jersey bola kayak gitu-gitu itu masih ada beberapa gitu ya. Ya saya nggak tahu Latvia dan kayak gitu saya nggak tahu deh. Eropa Timur atau Skandinavian gitu ya. Amerika, manufacturing paling besar itu sebenarnya ada di mana? Sebenarnya manufacturing paling besar Amerika dan Amerika Selatan ya, benua Amerika itu rata-rata adanya di Brazil, Argentina, Chili masih ada. Ya, Kolombia, Ekuador dia udah jualnya hasil alam. Ya, oke. Apa permasalahannya? Dari tadi yang saya list negaranya itu, mana negara yang besar? Secara ekonomi kuat, bukan secara luas, bukan secara wilayah besarnya. Brazil oke lah ya, katanya Brazil BRICS dan segala macam, tapi BRICS aja mau dihantam sekarang. Ya, Thailand cuma kuat di ASEAN. Kemarin aja rajanya yang waktu COVID foya-foya dan segala macam, rakyatnya juga rada-rada goyah. Ya, sebenarnya mana sih negara yang sekarang punya kekuatan manufacturing itu? Karena menurut saya negara-negara yang lebih besar dari kita, gitu ya, yang grade-nya di atas kita, itu dia tuh sudah tidak lagi menjual manufacturing, tapi apa yang dia jual? Jual jasa. Kenapa jual jasa? Karena jasa itu touchy. Touchy itu dalam artian langsung kena ke manusianya. Gitu ya. Ada rasanya, ada emosinya, segala macam. Emang Nike itu sekarang jual manufaktur? Enggak. Ya, Adidas jual manufaktur? Enggak. Yang dia jual adalah campaign-nya. Gitu. Amerika, ya selain Nike dan segala macam. Starbucks yang dia jual produk. Kalau menurut saya Starbucks tuh bukan. Ya, tapi image-nya. Gitu. Terus apalagi brand-brand besar itu? iPhone, Apple, Samsung, mana sebenarnya tuh? Ya karena yang mereka jual itu karena tidak di manufacturing. Yang mereka jual itu adalah di rasa humanismenya, touch-nya. Gitu. Karena untuk manufacturing itu semuanya bisa digantikan dengan proses robotik. Nah kita sekarang masih ada di mana nih? Indonesia itu gap-nya tuh terlalu jauh teman-teman. Kalau saya baca referensinya, kalau saya dengar beberapa orang yang memang mendalami gitu ya di ilmu ekonomi dan segala macamnya itu, Indonesia itu kejauhan. Kenapa? Karena manufaktur itu dia tertinggal dari segi infrastruktur, ya, adaptasi teknologi, dan segala macamnya tertinggal. Ke jasa masih jauh. Jadi dia tuh ada satu level yang katanya itu dilewatin. Nah itu kan jadi menurut saya jadi sebuah ancaman buat kita ya, buat anak cucu kita nanti dan segala macamnya gitu. Terus apa yang akhirnya akan terjadi sama Indonesia? Kalau menurut saya nanti akan ada apa ya? Ini pendapat saya ya, jangan diiyakan gitu maksudnya. Kalau menurut saya nanti ada segregasi ada segregasi. Itu ya ada kasta-kasta bagi negara-negara. Itu akhirnya yang memang kuat atau tidak kuatnya gitu. Apakah masih bisa Indonesia mengejar dengan adanya Indonesia Emas 2045? Kalau manusianya pintar-pintar saya yakin bisa. Yang kita jual adalah inovasi. Dari mana inovasi bisa berangkat? Riset. Dari mana kita bisa menghasilkan riset?
pendidikan. Dari mana kita bisa mendapatkan pendidikan? Ya seperti sekarang, ya. Walaupun ini tidak jalan satu-satunya, gitu ya, masih banyak cara yang lain untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah melaksanakan pemahaman, gitu. Pemahaman bahwa ternyata kita sekarang pun belum aman. Jadi mau gak mau gimana ya, update skill aja, upgrade skill aja, gitu. Nah, terus bagaimana dengan negara kita ya? Sejujurnya, kalaupun saya ditunjuk gitu ya, jadi menteri, jadi presiden, mungkin karena pemahaman saya kurang, saya juga nggak ngerti ini harus digimanain, ya. Tapi karena saya tidak ada di sana gitu ya, jadi yang akan saya lakukan adalah ya tetap memperbaiki diri gitu. Siapa tahu gitu loh teman-teman, itu kita nggak ada yang tahu gitu ya. Ya kita mengalami kesulitan hidup di sini di Indonesia dan segala macam. Tapi ternyata kita punya skill ya yang memang benar-benar dibutuhkan di salah satu negara, ya kenapa nggak kita pindah? Karena hidup kita kan kita yang perjuangkan, gitu ya. Nah ini yang memang akhirnya perlu sama-sama dipahami lah gitu ya, bahwa ya kita juga sebenarnya belum aman gitu, belum ada yang aman kita tuh gitu. Beda lagi memang kalau misalnya ini berkaitan dengan perang segala macam gitu ya, nah itu beda lagi lah, keamanan dan segala macam itu beda lagi. Tapi kita berpikirnya itu adalah di pengembangan dari teknologi. Gitu. Kalau misalnya pengembangan teknologinya seperti yang sekarang kita rasa, ya semakin kita tuh akhirnya semakin nggak punya skill gitu loh. Kenapa? Karena semuanya sudah dimudahkan dengan teknologi. Ya ini kita mau kayak gimana, mau jualan apa, diri kita punya punya personal apa gitu. Ya kalau nggak punya apa-apa ya sulit akhirnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya Mas Yodis. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Kalau cukup ya sudah. Udah jam 9 juga. Ya. Mungkin saya cukupkan ya kuliah di sini, untuk nanti materinya akan saya lampirkan, insya Allah ada di di Google Classroom ya sama di portal. Yang belum absen teman-teman masih ada waktu kesempatan untuk absen di portal. Nah, mumpung lagi inget lah ya gitu, kadang-kadang juga lupa kan. Masih bisa waktunya, masih cukup waktunya, silakan absensi terlebih dahulu. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan teman-teman. Materinya juga pasti ada materi yang baru. Ya berarti cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.